Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali khatib mengajak diri sendiri dan semua kita yang hadir untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, atas segala curahan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala yang luar biasa banyak Allah berikan kepada kita setiap hari. Ketahuilah saudaraku bahwa rahmat dan nikmat Allah curahkan kepada dirimu setiap harinya adalah rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga Allah pastikan manakala ada orang yang akan mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, pasti hal itu tidak akan pernah terhitung. Menunjukkan bahwa saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kalau kita pandai bersyukur, Allah berjanji untuk menambahkan nikmat-nikmat itu. Namun kalau tidak bersyukur, itu artinya kita kufur nikmat. Dan kalau kita kufur nikmat, azab Allah sangat teramat dahsyat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, dan kita semua yang hadir di masjid ini pasti sepakat secara lisan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Tidak ada seorang muslim yang ikhlas di dalam keislamannya. Tidak ada seorang mukmin yang ikhlas di dalam keimanannya yang tidak menyatakan secara lisan bahwa suri tauladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah saudaraku bahwa pernyataan Anda secara lisan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, di sisi Allah tidak akan ada harganya, tidak akan ada nilainya. Di sisi Allah pengakuan itu akan nihil manakala ternyata apa yang kita ucapkan dengan lisan itu tidak kita buktikan di dalam amal perbuatan. Manakala lisan kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagiku, ternyata amal kita mengatakan bahwa kita tidak menjadikan beliau sebagai suri tauladan, maka apa yang diucapkan oleh lisan tidak akan dianggap apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai pernyataan dusta, karena dusta itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan real yang terjadi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di dalam amal kita, di dalam perbuatan kita, di dalam sifat kita, di dalam tindak tanduk kita, dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Benar-benarlah jadikan beliau sebagai suri tauladan. Dengan cara apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, ambil, terima dan amalkan.
dan apa yang Rasulullah SAW larang kalian mengerjakannya, maka berhentilah, jauhi dan tinggalkan. Hanya dengan cara itu, pengakuan kita bahwa kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan di lisan tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang kita ucapkan dengan lisan benar-benar terbukti di dalam amalan. Dan ini dia kata-kata yang jujur. Dan ini dia manusia-manusia yang jujur. Apa yang diucapkan oleh lisannya, seperti itu pula yang dia amalkan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sangat teramat banyak umat Islam di zaman kita sekarang ini yang sudah terjerumus ke dalam apa yang tadi saya katakan. Menyatakan secara lisan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai suri tauladan. Menyatakan secara lisan bahwa tuntunannya adalah tuntunan dirinya adalah Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa Rasulullah SAW pembimbing dalam hidupnya, pedoman yang dia pedomani, akan tetapi itu hanya tinggal di lisannya saja. Apa yang dia kerjakan harian, apa yang dia lakukan setiap hari justru bertabrakan dengan apa yang dia katakan dengan lisannya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan, justru itu yang menjadi sebuah kegiatan hariannya. Justru itu yang menjadi sebuah kesukaannya. Justru itu yang kemudian menjadi sesuatu yang dia jadikan style hidupnya. Dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, maka dia pilih-pilih. Kalau itu wajib, dia kerjakan. Namun dia kerjakan dengan hati yang lalai. Dia kerjakan dengan asal mengerjakan. Dia kerjakan hanya karena dasar wajib. Kalaulah bukan karena wajib, dia tidak akan berada di sana. Dia kerjakan pun penuh dengan kekurangan demi kekurangan dalam melaksanakan amal wajib itu. Adapun amal sunnat, maka dirinya dan orang-orang yang menyempurnakan amal sunnatnya sangatlah teramat jauh. Potret yang saya katakan ini bukanlah potret satu atau dua orang hidup di permukaan bumi di negeri yang kita cintai ini. Ini potret hidup banyak manusia yang setiap hari melakukan maksiat dan maksiat dan maksiat. Mulai dari meninggalkan salat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, mulai daripada berdusta setiap hari, mencurangi timbangan setiap hari, melihat hal yang tidak dibolehkan Allah untuk dilihat, melihat hal yang dilarang Nabi SAW untuk dilihat, membicarakan perkara-perkara dengan lisan yang dilarang oleh Nabi untuk dibicarakan, lalai dari ilmu agama, justru menganggap agama ini adalah sesuatu yang membebani hidupnya, dan dia merasa tidak bisa maju kecuali dengan cara melanggar aturan-aturan agama itu. Sehingga lisanul halnya mengatakan agama ini membuat saya tidak bisa menjadi orang-orang yang modern, membuat saya tidak bisa menjadi orang-orang yang maju di dalam usaha dan berkarya. Potret ini sungguh teramat banyak dalam kehidupan kita sekarang ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau sekiranya kita adalah salah satu di antaranya. Apa gerangan yang akan terjadi? Manakala dengan kondisi seperti ini Allah pun mewafatkan kita. Dengan kondisi lalai beragama, nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini, akhir zaman, yang akan sangat teramat sering terjadi, orang mati mendadak. Dan bisa saja secara takdir kita salah seorang di antara yang akan mati mendadak itu. Sementara kita belum melakukan pembenahan diri, perbaikan. Kita tahu hari demi hari kita melanggar, dan ada niat di dalam hati untuk melakukan perbaikan.
Namun syaitan berhasil menghalangi kita dan perbaikan itu dengan mengajak kita untuk menunda-nunda. Nanti saya akan berbenah. Nanti. Dan yang diinginkan oleh syaitan dan bala tentaranya, sebelum saatnya kita berbenah, kematian lebih dahulu menjemput kita. Itulah yang dikatakan dengan su'ul khatimah. Buruk penghabisannya, buruk akhir daripada hayatnya. Dan su'ul khatimah merupakan indikasi dari indikasi yang akan membawa manusia kepada murka Allah, membawa manusia kepada azab Allah, membawa manusia kepada neraka Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka seriuslah dalam berbenah, wahai muslim. Seriuslah untuk berbenah, wahai saudaraku muslim. Dan jangan tunda sebelum waktunya akhirnya sudah tak ada tenggorokan, nyawa sudah sampai di tenggorokan, dan ketika itu baru Anda berkata seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Ketika datang kematian baru dia akan berkata, sekarang wahai Rabbku, aku ingin bertaubat. Maka Allah tidak akan terima lagi. Allah tidak akan terima taubat kita manakala detik-detik kematian itu sudah tiba. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubat 'abdin ma lam yugharghir. Allah akan pasti menerima taubat seorang hamba kalau nyawa belum sampai di tenggorokan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang jaya, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Di dalam ayat ini para ulama ahli tafsir, para ulama ahli syariat menerangkan kepada kita kesuksesan yang hakiki adalah manakala seorang hamba sebelum wafatnya diberikan oleh Allah tabaraka wa taala taufik untuk bertaubat sebelum kematian datang menjemput. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita bertaubat. Bertaubat dari kelalaian-kelalaian kita. Wallahi, demi Allah kita tahu kita lalai. Demi Allah kita tahu kita masih melanggar syariat. Demi Allah kita tahu bahwa ada larangan-larangan dalam agama Islam yang menjadi kebiasaan harian kita. Pertanyaannya, kapan akan ditinggalkan? Kapan akan serius meninggalkan amalan-amalan itu? Kapan akan serius meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu? Hati-hati jebakan iblis. Mengatakan nanti. Dan kemudian setelah kematian menjemput. Dan kita belum bisa bertaubat, iblis pun akhirnya tepuk tangan dan bahagia. Tsuma'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala jalla min qail inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam
man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.